Hai, halo Pisces, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Pisces ya. Ketemu lagi dengan saya Sada Bahiti, dan saya ditemani oleh Cemplon Seklepon Empon-Empon. Kali ini kita mau membahas tentang karma, dia yang menyakiti kamu ya Pisces ya. Oke, apa itu karma? Beberapa orang ada tidak mempercayai karma, tapi karma ini hadir dan memang ada dengan berbagai nama. Ada yang menyebutnya hukum tabur tuai. Ada yang menyebutnya hukum sebab akibat. Jadi sebetulnya karma itu adalah energi ya. Energi, jadi setiap aksi atau apapun yang kita lakukan itu selalu ada feedbacknya, selalu ada pukulan baliknya ya. Dan karma tidak hanya selalu karma buruk sayang, ada juga karma baik. Jadi ketika kamu melakukan perbuatan baik, maka karma yang muncul adalah karma baik ya. Dan jika kamu melakukan perbuatan buruk, maka yang muncul adalah karma buruk. Nah, apakah karma buruk itu bisa diminimalisir? Bisa ya, dengan melakukan sebaik-banyaknya karma baik ya. Dan memaafkan. Memaafkan itu krusial banget ya. Kemarin ada yang mungkin shock mendengar bahwa ketika kita menyimpan marah dan dendam itu kita yang hangus terbakar ya. Ya, nanti saya akan coba jelaskan ya. Tapi ya memang kebenarannya seperti itu ya. Silakan mungkin teman-teman untuk menilik hidup sendiri buat kamu yang menyimpan dendam, menyimpan marah gitu ya. Dan kali ini kita mau cek untuk karma dia yang menyakiti Pisces ya, oke? Apa yang terjadi padanya? Kebetulan orang yang menyakiti kamu tuh dia adalah seorang yang kuat, seorang yang tangguh ya. Dia adalah seorang yang kuat, seseorang yang tangguh, seseorang yang mungkin keras kepala ya. Karma dia yang menyakiti Pisces. Sebelumnya saya ingatkan bahwa ini adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua kamu ya. Saya minta teman-teman berpikir kritis dan logis. Dan makasih buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Thank you banget, aku doain kamu kaya raya, 7 turunan 7 tanjakan ya sayangku. Dan yang belum subscribe ditungguin ya sayang, karena dengan subscribe maka kita akan lebih mudah untuk terkoneksi energinya. Sehingga bisa lebih resonate ya, bisa saya tangkap energinya. Ya namanya orang kalau sering interaksi pasti energinya akan semakin mudah untuk ditangkap ya. Oke. The Empress reverse. Knight of Swords reverse. Aduh, ini acak adul beneran ini, kasihan ya. Four of Wands reverse. Two of Pentacles. Ya, aduh, kasihan banget nih. Oke, mari kita bahas ya. Oke. Ya. Yang paling membuat dia menderita adalah masalah finansial. Ini sangat memukul, sangat membuat dia menderita ya, masalah finansial, karena di sini ada masalah finansial. Sepertinya ada beberapa kegagalan dalam proyek atau kegagalan dalam pekerjaan ya. Dan sementara kebutuhan itu sangat besar, kebutuhan tidak bisa di stop, kebutuhan hidupnya ya. Dia mengalami satu masalah di dalam pekerjaan, dalam bisnis, dan mengakibatkan itu ya rezekinya jadi seret gitu ya. Dia even mungkin untuk makan pun tuh dia menahan diri ya. Dan dia di sini banyak terlibat dengan konflik ya. Banyak konflik, pertengkaran, pertikaian, perdebatan. Dia banyak konflik nih, hidupnya sehari-hari tuh penuh dengan emosi melulu ya everyday, karena memang konflik itu kan tegangan tinggi ya, menaikkan hormon kortisol ya. Dan ya dia sebetulnya mungkin merasa bahwa ya dia sedang menjalani karma. Dia tegar kok di sini karena dia cukup kuat ya, orangnya kuat ini. Dan dia menyadari bahwa dia sedang menjalani karmanya. Karena itu dia berusaha memperbaikinya dengan orang ini akhirnya banyak menyebar kebaikan. Ya, banyak menolong orang. Dia banyak menolong orang. Akhirnya itu untuk memperingan hidupnya sendiri. Dia berharap bahwa
ketika dia melakukan satu kebaikan, maka karmanya itu akan diperingan ya. Ini banyak banget masalahnya ya. Jadi selain konflik, di sini pun dia mengalami masalah kesuburan dengan pasangannya, mengalami masalah kesuburan, entah mungkin sulit punya anak atau ya ada masalah gitu dalam kesuburannya, dan akibatnya rumah tangganya pun ini di ujung tanduk ya, atau kisah percintaan dia pun ini terancam untuk bubar ya, karena di sini ada Four of Wands dalam kondisi kebalik. Ya dia sendiri sih tidak dia sendiri sih karena orangnya memang tegar, terus kemudian tegar tengkuk, keras kepala ya, dia masih tetap kekeh itu menjalani kehidupannya, udah yang pokoknya dijalani seperti itu ya. Dan ini yang saya ceritakan paling menyakitkan dalam masalah finansial, sepertinya dia terlibat hutang ya, sehingga harus tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Jelas itu melelahkan buat dia karena dia tidak tahu kapan semua ini berakhir ya. Ini adalah satu peristiwa yang tentu saja menyakitkan buat dia. Ini segala bidang itu kena ya, kena dalam finansial kena, dalam kehidupan asmara kena ya. Dan kalau misalnya diteruskan untuk tingkat kesetresannya atau frustasinya itu terus-menerus terjadi dan dia stres terus, tentu akan berimpak atau berakibat kepada kesehatannya. Ini kasihan banget, tapi ya gimana ya, namanya hidup, memang hidup. Ya ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri ya. So, what I'm going to tell you is Pisces. Saya mau sampaikan ini, memang mungkin ada beberapa tidak bisa terima, tapi lepaskan dia, serahkan dia kepada semesta. Biar semesta yang mengurusnya ya. Kamu tidak perlu mendoakan yang jahat. Kamu tidak perlu mendoakan untuk dia kena karma, sayangku. Serahkan kepada Tuhan, serahkan kepada semesta. Sembari kamu healing diri kamu sendiri ya, kamu sembuhkan diri kamu sendiri ya. Karena ketika kamu sembuh, maka kamu pun nanti akan melihat bahwa hidupmu itu akan mengalami perubahan-perubahan yang semakin baik, semakin baik, semakin baik. Seperti itu cara kerjanya. Karena rasamu itu adalah doamu. Apa yang kamu rasakan itu adalah doa yang terkirim ke semesta. Ketika kamu merasakan benci, kamu merasakan amarah, nanti akan mengundang lagi orang-orang yang setipe dengan dia ini gitu ke dalam hidupmu. Akibatnya terbentuk pola-pola perulangan. Ya. Ya memang mungkin susah diterima, tapi itulah kenyataannya. Oke sayangku ya. Siapapun yang datang dalam kehidupan kita, itu adalah guru kehidupan. Termasuk dia yang menyakitimu datang dalam kehidupanmu, itu adalah guru. Untuk mengajarkan kamu akan sesuatu, sehingga kamu bisa bertumbuh, sehingga jiwa kamu bisa berevolusi. Berterima kasihlah karena ya dia mungkin mengajarkanmu dengan sesuatu dengan cara menyakiti seperti itu. Ya, ikhlas, lepaskan ya sayangku ya. Oke. Parameter sembuh adalah ketika kamu sudah bisa mendoakan dia bahagia. Ya, itu berarti hati kamu sudah sembuh. Kalau belum bisa, lakukan healing terus-menerus sampai bisa. Oke, Pisces, kalau misalnya readingan ini resonate dengan kamu, saya minta feedbacknya di kolom komentar ya. Namun kalau misalnya tidak resonate, then it's okay, berarti kita belum berjodoh. Dan kamu ingin melakukan personal reading, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar, dan setiap konsultasi dengan saya sifatnya adalah interaktif. Kita bisa tanya jawab ya sayangku ya, oke? Dan buat kamu yang misalnya nggak ada budget, kamu bisa nyalakan loncengnya, karena nanti pada saat saya live reading, supaya nggak ketinggalan sayangku ya. Well, oke Pisces. Aku mendoakan agar kamu bisa membuang sampah-sampah emosimu dan menjadi seseorang yang merdeka. Seseorang yang bebas dari amarah, bebas dari kebencian ya. Sehingga kamu bisa merasakan damai, indah loh, hidup tanpa kebencian itu damai, indah loh, ya. Supaya kamu bisa merasakan kedamaian yang hakiki. I love you, Pisces. Bye-bye.